Uppers, musim hujan masih terus berlangsung ya dan menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan ya di wilayah elit Kemang aja di Jakarta itu banjirnya tinggi banget loh. Dan salah satu korbannya ini adalah seorang wanita yang dijuluki sebagai wanita emas. Tahu nggak Meet Uppers? Dia itu berani loh motong 10 jarinya kalau program penanganan banjir yang ia tawarkan kepada Gubernur DKI Jakarta ini gagal alias nggak berhasil. Percaya nggak? Kalau nggak percaya nih lihat videonya. Dalam waktu berapa lama saya kasih 24 bulan bisa selesai banjir itu. Kalau tidak, saya berani potong jari saya 10 nih di depan kalian ya. Duh, ibu berani banget sih. Aku aja satu jari kena pisau sakitnya minta ampun. Gimana 10 jari ya kan? Nah, daripada penasaran Meet Uppers, mendingan kita langsung meet up aja dengan Ibu Hasna ini alias si wanita emas. Oke, Meet Uppers, kita langsung aja nih meet up dengan Ibu Hasna ini. Halo Ibu, apa kabar? Hai, Lagi di jalan, Bu? iya benar. Karena Lagi di jalan. hari ini kan hari kerja, hari kantor ya, biasalah dengan rutinitas setiap hari bekerja dan bekerja. Apalagi sekarang lagi nggak banjir kan Bu ya, jadi bisa beraktivitas dengan lancar ya Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, Bu, ngomongin soal banjir, di artikel tuh banyak yang menyebut Mm-mm. katanya rumah Ibu itu kebanjiran beberapa waktu lalu ya Bu ya, Mm-mm. di daerah Kemang. Uh-uh. Nah, itu boleh diceritain Bu, itu banjir yang pertama kali terjadi di daerah Ibu atau sebelumnya sudah pernah terjadi Bu? Sudah pernah terjadi zaman Gubernur Ahok waktu itu, katanya kan daerah rumah saya itu daerah resapan. Lalu Gubernur Ahok zaman itu katanya ingin membebaskan lahan di situ, mau dibeli. Terus setelah sampai ganti gubernur, tidak ada juga tindak lanjutnya. Saya kira tidak usah membebaskan lahan di situ. Jadi kita memberikan satu solusi sehingga bisa menyelesaikan banjir itu seperti apa. Nah, konsepnya saya punya. Intinya Pemda DKI mau duduk bareng, mau bicara bareng dengan saya akan membuatkan tornya dan satu presentasinya, dan saya akan membuatkan feasibility study-nya, FS-nya gitu. Oke, Demikian. oke baik. Jadi Ibu sendiri sebagai orang yang tinggal di sana juga sebagai korban banjirnya itu punya konsep sendiri ya untuk mengatasi banjir begitu Bu ya? Punya konsep sendiri itu karena saya kan pernah mencalonkan diri sebagai gubernur DKI yang kedua kali ya. Nggak tahu apa nanti saya ingin mencalonkan gubernur lagi yang ketiga kali ketika masyarakat menginginkan saya menyelesaikan banjir itu dengan statement saya di balik saya kira bisa saya selesaikan. Karena sebab saya ini lebih dari separuh dari umur saya. Jadi membuat satu konsep bagaimana penyelesaian banjir itu saya kira di luar kepala saya. Oke, baik. Bu, kalau bisa dibocorin memang konsepnya seperti apa sih, Bu? Wah, itu rahasia dong. Kan nanti lah Ya. kalau misalnya gubernurnya punya attitude dan niat baik, saya kira gubernur yang sekarang kan bukan konseptor, bukan dia seorang hanya dosen dan akademisi. Jadi kalau dia pun duduk sama saya bareng ngobrol, saya kira banyak nggak koneknya, banyak nggak nyambungnya gitu loh. Jadi dia harus gubernurnya itu harus hadir, harus orang tekniknya sendiri, orang tata ruangnya yang memahamin situasi itu sehingga bisa mudeng gubernurnya. Kalau enggak, kan gubernurnya banyakkan retorika dan cocoknya jadi dosen aja, jadi rektor, saya kira demikian gitu. Oke, baik. Bu, berbicara soal gubernur, beberapa waktu lalu juga Ibu sempat mengirim karangan bunga kepada gubernur karena banjir ini. Itu kenapa bisa kepikiran sampai kirim karangan bunga seperti itu, Bu? Saya kira nggak tahu itu spontanitas saja karena ketumpukan kejengkelan dan keemosian Kecewaan. seorang warga Jakarta yang rasanya seperti kita makan nasi dari gubernur
ganti gubernur, janjinya yang sama dan sama dan sama. Terus waktu itu saya mau mencalonkan diri gubernur, kok partai tidak mempercayai saya. Akhirnya saya membuat sendiri Partai Emas, sehingga mudah-mudahan bisa diterima di mata masyarakat, dan dengan saya datang sebagai konsep saya, dan saya datang sebagai konseptor untuk menyelesaikan persoalan mereka. Saya kira apa ya, dengan bukan kali ini saya kena banjir. Jadi tahun lalu pun saya kena banjir itu pas saya lagi di Singapura, mau ke Aussie, mau ke Jepang waktu itu. Terus saya membatalkan karena mobil mewah saya ketenggelam, ada 5, sampai hari ini masih ada di bengkel yang belum selesai. Jadi numpuk yang berkepanjangan, jadi rasanya udah geram banget gitu. Oke, nah berarti kan sudah mengirimkan bunga, sudah menawarkan konsep. Apakah ada respon dari gubernurnya, Bu? Apakah sudah bisa ada waktu untuk duduk bareng, bicara bareng soal ini? Kalau gubernurnya ada respon itu sangat baik, tapi sampai hari ini ya Mbak, Yap, sampai hari ini belum ada. ya saya kira gubernurnya kurang mudeng, apa pura-pura nggak mendengarkan aspirasi masyarakat, ataukah pura-pura cuek. Baik, berbicara soal banjir, Bu, apakah ini yang terparah dari yang sebelumnya atau bagaimana, Bu? Saya kira ini yang terparah, yang sebelumnya juga nggak terlalu parah karena nggak sampai setengah pagar saya. Kali ini kayaknya hampir melampaui pagar, jadi sangat luar biasa. Lalu dianggapnya Pak Gubernur itu hanya genangan atau apa gitu banjirnya karena meluapnya, terus menyalahkan air hujan yang curah hujan yang turun yang begitu banyak. Kita tidak bisa menyalahkan curah hujan itu turun. Di mana-mana namanya bencana alam, soalan hal yang sama ya. Dia membuat satu statement ketika dia akan menyelesaikan persoalan banjir pun yang ada yang jatuh mengunjungi masyarakat korban banjir, saya kira itu bukan satu solusi. Oke, baik. Berbicara lagi soal banjir, berarti berapa mobil yang terendam dan berapa kerugian yang Ibu alami karena banjir kemarin, Bu? Ya, saya kira hampir 10 miliar lah karena mobil ya lumayan lah. Jadi ya jengkelnya minta ampun, jadi kayak Itu bukan lumayan, tapi sangat besar bagi saya, Bu, kerugiannya. Oke. Sampai sedih banget, nggak tuh pengen ngelihat lagi gitu, sampai diliatin di foto-foto. Sempat saya mau masuk tapi saya nggak sanggup masuk dan melihat. Saya minta orang-orang saya aja bereskan deh, saya ngeliat di foto aja udah saking emosinya udah numpuk banget. Oke, berarti yang terendam itu mobil mewah, rumah itu setinggi berapa tadi, Bu? Sampai pagar ya? Iya betul. Ya, mungkin bisa diulang. Berarti tadi mobil mewah, kemudian dalam rumah itu sampai 1 lantai full kena efek banjir. Ya betul, hampir naik 2 lantai gitu, 2 lantai itu. Jadi naik ke atas, hampir naik ke atas. Terus tidak ada bantuan dari perahu karet atau apa aja, nggak ada sih, kayaknya kayak nggak peduli banget gitu, kayak cuek banget. Padahal kita udah jelas-jelas memberitahukan ke gubernur gitu. Oke, baik. Terus saya kan sampai ada statement mengatakan bahwa akan motong 10 jari saya ketika saya tidak bisa menyelesaikan. Tapi saya kan betul-betul sangat optimis dengan apa yang saya sampaikan itu. Vale, kiri tuh. Bahwa saya optimis sekali bahwa saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini sampai 24 bulan gitu loh. Karena rasanya bukan hal yang baru. Jadi kalau seorang akademisi memang tidak paham. Kalau saya ini kan karena saya kontraktor dan pelaku dan orang lapangan, jadi paham betul apa yang saya harus lakukan dan apa yang saya harus kerjakan. Oke, baik. Bu,
sebegitu optimisnya sampai Ibu berani merelakan 10 jari begitu, Bu. Itu udah yakin banget, Bu. Kalau saya kok deg-degan ya, Bu ya. Orang-orang saya aja deg-degan, tapi Gitu. saya yakin bahwa saya bisa selesaikan. Itu pun saya udah kasih spare waktu itu 12 bulan. Karena sebenarnya tidak sampai 24 bulan itu bisa diselesaikan dengan saya. Tapi seberapa optimisnya Ibu? Karena kan kalau kita lihat beberapa kali ganti pemimpin di ibu kota pun juga sampai sekarang banjir ini tetap menjadi masalah yang sulit dipecahkan gitu, Bu. Ya betul, karena gubernurnya selama ini kan tidak ada yang kontraktor, tidak ada yang mengerti lapangan. Yang pertama itu hanya orang akademisi, dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kita paham betul bahwa selama ini kan tidak ada kontraktor dan pelaku lapangan yang pernah jadi gubernur di DKI Jakarta, sehingga dia tidak memahami dan situasi itu bagaimana membangun infrastruktur yang baik. Saya kira begitu. Oke, selain alasan tersebut, Bu, bagaimana misalnya nih Ibu bisa meyakinkan kepada masyarakat kalau seandainya Ibu bisa nih mengatasi banjir dalam waktu 24 bulan itu, Bu? Ya, makanya saya diberi kesempatan, saya membuatkan proposalnya, tornya, dan kita langsung eksekusi. Jadi bisa kita seperti kayak banjir Kanal Timur itu sebenarnya udah dibuat 6 triliun banjir Kanal Timur disambung ke laut, sampai hari ini tidak ada guna dan tidak ada fungsi. Mengapa harus buang uang banyak-banyak seperti itu? Menurut saya yang realistis aja. Ada metode yang lebih murah dan cara yang gampang. Nah, caranya gimana? Tanya Hasna ini, wanita emas. Saya kasih tahu gitu loh. Caranya ini loh, caranya gini nyelesainnya gitu. Bu, kita itu kan konsep yang akan Ibu usung ya. Tapi kita kalau misalkan berbicara pahitnya gitu, Bu, seandainya konsep itu belum berhasil dalam waktu 24 bulan dan Ibu ditagih netizen untuk potong jari 10 itu bagaimana, Bu, nanti? Ya saya siap potong jari saya, kenapa enggak? Karena saya yakin bahwa saya bisa selesaikan. Kenapa enggak? Kan saya bukan dalam 1000 candi dalam The Dongeng itu kayak Candi Prambanan dibuat dalam 1000 candi, satu orangnya dijadikan candi yang ke-1000. Tapi ini kan kita bicara teknologi dan bicara realita dan fakta gitu. Seperti ini penyelesaiannya, seperti ini penyelesaiannya, seperti ini penyelesaian. Karena saya kira lebih dari separuh umur saya mengerjakan hal yang sama gitu. Karena saya orang lapangan, jadi saya tahu persis apa yang saya harus lakukan gitu. Oke, baik. Tadi Ibu sempat menyebut sedikit soal wanita emas. Mungkin banyak yang belum mengetahui kenapa sih Ibu ini dikenal dengan sebutan wanita emas, begitu, Bu? Ya, namanya wanita emas itu entah turunnya dari mana gitu ya. Tapi hari ini menjadi satu partai, satu organisasi namanya Partai Emas. Partai Emas itu kepanjangannya Era Masyarakat Sejahtera, di mana saya punya obsesi di mana rakyat Indonesia itu tidak ada kesenjangan sosial yang begitu tinggi dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapin masyarakat Indonesia. Nah, kenapa persoalan itu kita terlalu melebar panjang? Nantilah sesi berikutnya bahwa di mana kita ini terlalu kaya di negara ini, tapi saya lihat setiap ganti pemimpin zaman dulu Pak SBY pun kita tidak melihat perubahan yang sangat signifikan di Republik ini. Dan yang kedua, ya saya tidak melihat perubahan yang sangat signifikan. Ya saya kira datar-datar aja. Tapi saya mempunyai konsep besar. Ya mudah-mudahan masyarakat Indonesia memberikan saya kesempatan untuk berbuat, untuk membuktikan apa yang saya omongkan ini bisa saya wujudkan dan saya bisa nyatakan di masyarakat, bukan hanya sekedar retorika dan sekedar omong-omong aja, cuap-cuap ketika nanti sudah terpilih, tapi tidak peduli apa kata netizen, kebal kuping, kebal muka. Kalau saya diberi kesempatan dengan tempo sekian, saya siap meletakkan jabatan saya. Ngapain saya harus menikmati fasilitas negara dari uang rakyat
terus saya tidak bisa bekerja untuk mereka. Artinya kita digaji untuk negara, diberi fasilitas untuk negara dari negara, tapi kita bisa berbuat banyak untuk negara dan masyarakat Indonesia. Baru kita aman nanti ketika kita meninggal dunia nanti. Hanya itu yang saya inginkan dalam hidup saya. Oke, berarti Ibu siap untuk maju lagi berarti Bu nanti Bu? Ya, mohon doa restunya kalau rakyat dan masyarakat menginginkan saya maju, ayo support saya dan saya akan berbuat untuk masyarakat Indonesia dan bagaimana kita akan menuju Indonesia Emas, dan saya akan berbuat sesuatu untuk negara di mana kesenjangan sosial itu tidak ada lagi di Republik Indonesia, tapi di mana eranya masyarakat itu sejahtera semua dan kepastian hidup dapat. Oke, baik. Masih ada sedikit pertanyaan lagi. Dengan nama Wanita Emas itu Ibu sendiri merasa terbebani nggak sih Bu? Ya, saya kira saya nggak terbebanin, biasa-biasa aja. Menurut saya itu kan cuma sebuah julukan dan mengaktualkan ketika diberi kesempatan oleh masyarakat berbuat untuk rakyat. Jadi saya nggak tahu juga itu datangnya dari mana. Tiba-tiba namanya Wanita Emas gitu, dapat kayak mendapatkan satu ilham turun gitu loh, harus kayak ini gitu kayak mendapatkan satu ilham gitu. Saya juga nggak paham gitu loh. Mudah-mudahan, saya sih sebenarnya sangat tidak menyukai politik, tidak menyukai menjadi pejabat, tapi semakin saya menjauhin rasanya semakin mendekat batin saya tuh kepada masyarakat, harus menolong mereka, harus menyelesaikan persoalan ini. Kalau dibilang lebih nyaman, saya lebih nyaman hidup independen, menjadi orang biasa yang tidak punya beban dalam hidup, hanya memikirkan keluarga, anak, suami, hanya itu yang saya inginkan sebenarnya. Tapi kadang-kadang anak saya pun protes gitu. Kok ibu begini? Kok ibu begini? Sayang, saya bilang, ibumu ini di rumah adalah ibumu, tapi di luar ibumu ini bukan ibumu. Ibumu ini adalah milik publik, milik rakyat. Saya bilang, ada yang mencemooh, ada yang memuji, ada yang ini. Itu saya sangat menyadarin hal itu. Awal-awalnya saya sangat shock dengan hal-hal yang demikian. Tapi lama-lama terbiasa, oh ternyata orang begini. Tapi masyarakatnya belum memberikan saya kesempatan untuk memimpin satu apa gitu loh. Mudah-mudahan dengan berdirinya Partai Emas ini, masyarakat memberikan saya kesempatan untuk berbuat untuk negara, nusa, dan bangsa ini. Oke, tadi Ibu sempat bilang bahwa Ibu kalau di luar ini adalah milik publik. Itu mungkin salah satu alasan kenapa kemarin Ibu ketika banjir sempat memberikan sembako begitu Bu ya kepada warga ya, yang sempat ramai juga beritanya. Oh iya, kalau itu saya kira di luar itu saya memang karena kebiasaan saya dari sejak kecil diajarkan oleh orang tua, kalau kita memberi jangan berharap untuk mendapatkan timbal balik, tapi kita berbuat dan memberi, anggap aja itu pahala dan amal jariah. Jadi kita tidak pernah memikirkan nothing tulus lah, kita berbuat itu. Oke, baik, terakhir Bu, bocoran lagi Bu, nggak boleh nih konsepnya apa programnya, supaya masyarakat ada sedikit bocoran dan yakin mau memberi kesempatan Ibu untuk maju lagi. Saya akan bocorkan ketika gubernur head to head berhadapan sama saya, dan saya akan membuatkan satu tour dan satu presentasi buat dia. Ya, jangan kebal kuping gubernurnya kalau ingin diselesaikan persoalan yang ada di DKI. Artinya dia dokter, kami pun, dia orang akademisi, saya pun orang akademisi. Bedanya adalah saya orang lapangan, saya dari umur 18 tahun udah menggelutin di lapangan dan bekerja sebagai pengusaha. Kalau gubernur yang sekarang hanya seorang guru dan rektor yang mengajar teori bukan praktek, tapi tidak pernah melakukan praktek di lapangan. Kalau saya lebih dari separuh umur saya itu banyak kan praktek di lapangan, dan saya orang akademisi juga gitu loh. Jadi paham betul apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan, dan apa yang saya harus selesaikan. Oke, baik. Berarti masih ditunggu waktunya untuk bisa head to head dengan Pak Gubernur begitu Bu ya? Ya, kalau dia punya keberanian, dia gentleman, dia panggil dong saya. Jangan dia bersembunyi aja. Jangan retorika aja. Panggil saya, gentleman, kita bicara. Apa konsepnya Hasnani bisa menyelesaikan DKI? Ayo kita duduk.
Saya buat kantornya, saya buatkan presentasinya, ini loh, aktualnya ini yang kita harus lakukan, ini yang kita harus kerjakan, itu aja, nggak ada yang susah kok. Kalau dia memang jangan tebal kuping gitu loh, harus tipis kuping aja. Oke, sepertinya Ibu sudah berapi dan emosi nih dari obrolan kita ini. Baik Ibu, kalau begitu terima kasih untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali dan semoga apapun yang dilakukannya bisa sukses ya Bu ya. Terima kasih, bye. Bu, terima kasih. Selamat beraktivitas. Wah, Meetupers sayang banget ya Ibu Hasna ini alias wanita emas ini belum mau membocorkan konsepnya. Tapi nggak apa-apa, seru kan obrolannya, berapi-api kan obrolannya. Nah makanya Meetupers jangan lupa untuk terus nonton Meet Up di episode selanjutnya karena pastinya bakalan lebih seru lagi, lebih menarik lagi. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan juga subscribe ya channel YouTube Antv News Plus. Aku Wulan, sampai jumpa di Meet Up selanjutnya. Bye-bye Meetupers.